Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sumiarta Hidayat. Kali ini kita akan belajar mengenai MS Word yang terkait dengan paragraf ya. Oke, kalian semua pasti mengetahui tentang fitur ini yang berada di MS Word. Dan di sini kita akan melihat di dalam home. Terus di bagian paragraf itu ada beberapa titik yang bisa kita gunakan sebagai bentuk pengeditan dalam paragraf teman-teman, dimana kita ada beberapa kalimat yang membentuk paragraf di sini. Oke, kita mulai dari ini, fitur titik ini teman-teman. Apa sih fungsinya dari fitur titik ini? Ini namanya adalah bullet, dimana bullet itu berguna untuk membuat suatu tanda bahwa itu merupakan segmen atau bagian dari baris-baris kalimat yang menjadi identis dengan pemisahan ya, pemisahan antara baris atas dan baris bawah. Misalnya kita contohkan seperti ini teman-teman. Kita klik saja bullet di sini. Nah, ini akan ada titik. Ini menambahkan bahwa titik ini itu menjadi bagian dari paragraf kesemuanya. Ini paragraf pertama lah, atau misalnya kelompok pertama. Kalau kita misalnya klik di sini, terus kita enter, maka dia akan membentuk bagian kedua atau kelompok kedua, bullet kedua. Dan bullet ini itu bisa diganti teman-teman. Misalnya kita blok di sini, kita klik yang ada tanda panah ini, kita klik. Nah, ini kita bisa mengganti centang, bisa mengganti panah, bisa mengganti kotak, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggantinya dengan berbagai bullet yang mungkin berbeda lain dari yang lain. Kita isi picture di sini. Atau kita isi simbol, atau kita isi font. Tapi biasanya orang sih jarang-jarang menggunakan fitur ini ya teman-teman, karena ini sebuah identik saja, kecuali teman-teman bergerak di bidang desain dan butuh fitur-fitur yang menarik, tapi kan bukan di MS Word biasanya pengerjaannya teman-teman. Oke, selain bullet ini, untuk pengelompokan itu juga bisa menggunakan penomoran. Ini di samping dari bullet ini ada penomoran. Nah, ini seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan misalnya alfabet, tulisan A, B, C, dan lain sebagainya, atau huruf lemah dan sebagainya? Kita bisa mengklik di panah sebelah sini. Nah, ini ada fitur seperti ini. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Itu adalah fitur dasarnya teman-teman. Kalau nanti ingin lebih high lagi, naik level lagi, itu ada di bagian sini, ada di bawah sini. Terus selain itu, untuk mengidentifikasikan bahwa itu bagian dari kelompok 1, bagian dari kelompok 2, bagaimana? Nah, misalnya seperti ini, kita pakai blok. Nah, ini ada di sini fitur. Fitur seperti ini. Ini kan menjorok teman-teman. Nah, kita enter. Ini kita delete. Misal kita tulis A. Nah, ini akan menjorok seperti ini. Dan kita kalau enter lagi, itu adalah bagian dari mana? Ini adalah bagian dari B, misalnya seperti itu. Ini sangat berguna ketika kita mencoba untuk membuat soal atau membuat karya-karya ilmiah yang lain lah, karya tulis yang lain. Itu akan sangat berguna teman-teman. Kalau mungkin teman-teman cenderung tidak menggunakan ini, oke lah, ini hanyalah sebagai referensi atau contoh bagi teman-teman semua. Oke, yang bagian itu sudah selesai ya. Kita pindah lagi ke bagian ini bawahnya. Ini adalah mode perataan teman-teman, dimana kalau kita ambil yang sini, ini namanya rata kiri, maka semuanya akan berada rata di sebelah sini. Seperti itu. Bagaimana jika sebelahnya? Nah, ini adalah rata tengah. Maka
perataan akan diambil dari tengah sini. Yang kanan akan geser ke tengah, yang kiri akan geser ke tengah. Jadi modenya berasal dari tengah. Terus yang sampingnya ada rata kanan ini. Ini ratanya di sebelah sini. Cukup jelas ya. Ini ratanya di sebelah kanan. Terus kalau kita ambil yang sini, itu rata kanan kiri, justify itu akan rata kanan dan kiri. Kenapa ini kok berantakan seperti ini? Karena ini merupakan paragraf yang di enter atau terpisah. Misalnya kita gabungkan. Nah, ini akan rata kanan dan kiri. Ini kelihatan jelas, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Terus gunanya apalagi? Ini ada sini. Klik. Gunanya apa? Teman-teman pasti tahulah ini kegunaannya. Nah, ini itu penggunaannya sama dengan ini, teman-teman. Nah, jika kita ingin mengambil yang atas, kita kliklah seperti ini. Jika kita mengambil yang bawah seperti ini. Nah, cukup jelas ya, teman-teman. Nah, misalnya kita akan ambil seperti ini. Nah, ini untuk menggeser, teman-teman. Intinya ini itu untuk menggeser ini tabulasi. Dia akan mengikuti tabulasi yang ada. Terus yang lainnya ini sebenarnya untuk apa? Ini sebenarnya itu untuk mengurutkan. Cuma berhubung ini tidak urut ya, kita coba klik lah. Nah, C, G, nah, ini jelas kan? Ini G, H, J. Kalau kita balik, ambil ke descending. Nah, ini sebenarnya itu untuk mengurutkan, teman-teman. Ascending dan descending ini. Terus ini kok ada huruf kayak Q, ini apa, Mas? Ini sebenarnya itu ada kegunaannya. Kita klik. Nah, apa sih kegunaannya? Nah, ini ada titik ini tidak akan ikut ketika kita ngeprint panah ini. Karena ini apa? Karena ini adalah informasi formatting. Ini akan sangat berguna jika kita tidak tahu formatting yang terjadi pada ini. Misalnya kita menggarap skripsi ya, teman-teman. Daripada kita ngecek mana yang tabs, mana yang enter, mana yang, kita menggunakan ini aja. Ini menandakan bahwa ini adalah di enter. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah spasi, titik-titik ini adalah spasi, titik tengah ini. Oke, cukup bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau ini ada panah ini artinya itu menjorok atau tabulasi. Coba kita ingin melakukan penjorokan bagian ini. 1, 2, 3. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita mengekliknya manual. Dan seperti itu. Nah, coba kalau kita pakai tabs yang ada di keyboard. Klik tabs lah. Kelihatan kan? Ini contohnya seperti ini. Ini kita ambil lagi di bagian sini. Misalnya mengizinkan, kita enter. Ini akan muncul tombol key bahwa ini adalah enteran. Ini akan berguna jika kita mengopi misalnya data yang kita copy terus kita pastekan, kita tidak tahu formatnya, kita ingin mengetahui ini enteran atau enggak, karena nanti hubungannya seperti ini. Kalau di enter ini jaraknya itu akan lebar, kalau tidak di enter jaraknya akan sedikit. Ini akan berguna ketika kita melakukan formatting paragraf seperti ini.
Ini misalnya kita 0. Nah, ini kan akan mepet. Kalau ini kita lebarkan, ini akan lebar. Dan kalau kita menggunakan ini line spacing, ini akan berbeda. Nah, ini yang berbedanya antara spasi enteran dan spasi tidak enteran ini akan berbeda, teman-teman. Oke, seperti itu ya, cukup bisa dipahami. Oke, kita kembali lagi ke mode awal. Lah, bagaimana dengan mode yang ini? Ini adalah line spacing, teman-teman, yang hampir sama kegunaannya dengan ini tadi. Cuma ini kan memang diperlihatkan secara simpel. Lah, ini. Tapi Mimin sih seringnya menggunakan yang ini karena lebih mudah pengaturannya yang di bagian sini. Oke. Itu kita bahas lebih lanjut nantilah untuk yang paragraf-paragraf formatting yang berlebihan seperti ini. Oke, selanjutnya yang pewarnaan ini gunanya untuk apa? Ini adalah untuk pewarnaan dari background sini. Kita klik misalnya, nah ini akan keblok semua. Beda dengan pewarnaan yang ini kan pewarnaannya hanya untuk font. Kalau ini pewarnaannya di bagian shading atau di bagian background atau warna dasar dari belakang teks lah, background teks seperti itu. Oke, seperti itu. Kita ambil clear formatting dulu. Setelah ini semua kita bisa menggunakannya ya teman-teman. Ini sebenarnya ada fitur yang aneh lagi. Apa ini fiturnya? Ya, ini adalah fitur border. Fitur border ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang menggunakan border di dalam pengetikan atau di dalam karya ilmiah teman-teman lah, seperti itu. Tapi fitur border ini itu cenderung sangat dekat dengan table, untuk sangat dekat dengan tabel. Table. Oke, ini sangat dekat dengan ini teman-teman. Karena ini ketika kita blocks dan kita ingin melakukan formatting, itu cenderungnya kan sangat dekat dengan penggunaan border ini. Nah, seperti ini. Seperti itu teman-teman. Akan sangat banyaklah penggunaan kalau kita mampu untuk menguasai bagian-bagian dari MS Word seperti ini. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika teman-teman memiliki pertanyaan atau sesuatu yang sulit untuk dipecahkan, kita diskusikan di kolom komentar. Kalau saya sudah paham atau sudah mengerti lebih dulu dari teman-teman semua, maka saya akan membahasnya. Kalau mungkin saya belum bisa atau saya belum ketemu solusi yang bisa digunakan, mungkin kita diskusi dengan para subscriber atau penonton yang lain, dan saya juga akan ikut belajar. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.